Bupati Magetan, Suprawoto, belum berapa lama ini telah mengukuhkan dan melantik 130 pejabat, administrator, dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan secara virtual di ruang jamuan pada hari Senin 21 Juni 2021 yang lalu. Maksud tujuan pelantikan ini bertujuan untuk penataan organisasi dalam rangka penyederhanaan birokrasi agar nantinya para pejabat yang dilantik telah siap dan segera menyesuaikan dengan lingkungan kerja yang baru serta dalam prosesnya tidak menyulitkan dan membebani ASN. Dan setelah adanya pemberitaan tentang PP 53 tahun 2010 yang tertulis bahwa kedisiplinan pegawai negeri sipil harus benar-benar ditaati, maka banyak masyarakat yang bertanda tanya terkait pengukuhan dan pelantikan 130 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan itu. Sebab pada pelantikan tersebut ada salah satu dari pejabat yang dilantik dalam statusnya tersangka pada kasus korupsi pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Magetan atas kerugian negara sebesar 112 juta rupiah pada pelaksanaan proyek program Kali Bersih atau Prokasi DLH Kabupaten Magetan tahun anggaran 2013 dan 2014 yang lalu. Dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU mengatakan sejumlah tersangka terus dikembangkan oleh penyidik Tipikor Polres Magetan, mulai ASN, Dinas Lingkungan Hidup, hingga rekanan pengadaan tenaga pengelolaan sampah DLH Kabupaten Magetan, dan saat itu mengatakan bahwa 3 saksi adalah 1 ASN dan 2 swasta sebagai tersangka. Yang menjadi pertanyaan bahwa 1 ASN tersebut adalah tersangka kasus korupsi pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Magetan dan sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya atau PSLB 3 Dinas Lingkungan Hidup mengganti Marwidi yang pensiun. Ada contoh juga salah satu kepala bidang yang tersangkut masalah sebelum proses persidangan dilakukan jauh sebelumnya mengajukan pensiun namun tak dikabulkan padahal sama-sama praduga tak bersalah. Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Magetan Masruri mengatakan karena yang pertama yang bersangkutan sampai dengan sekarang ini masih melaksanakan tugas di organisasi perangkat daerahnya atau OPD, kemudian pihaknya juga tetap berkunci pada asas praduga tidak bersalah. Jadi, memang dia masih bisa melaksanakan tugas-tugasnya setiap hari. Sebelumnya juga dia melaksanakan tugas dan setiap hari masuk dan ketika dilantik juga dapat melaksanakan tugas-tugasnya. Dari beberapa pembahasan kita tetap taat kepada ketentuan peraturan yang ada. Misalkan nanti ada hal-hal terkait dengan statusnya ini kita tetap taat pada ketentuan itu. Ya, karena yang pertama de facto yang bersangkutan sampai dengan saat ini masih melaksanakan tugas di OPD-nya. Kemudian kita juga tetap berprinsip pada azas praduga tidak bersalah. Ya tadi Pak, jadi memang dia masih bisa melaksanakan tugas-tugasnya setiap hari. Dia sebelumnya kan di Subit kalau nggak salah. Ya. Nah, dia juga melaksanakan tugas setiap hari masuk dan ketika dilantik juga dapat melaksanakan tugas-tugasnya. Itu sudah dari beberapa pembahasan Mas ya. Terus kita tetap taat kepada ketentuan peraturan yang ada. Misalkan nanti ada hal-hal terkait dengan statusnya, ini ya kita taat pada ketentuan itu. Lili Abdi Kusuma, Trans TV mengabarkan.